Yo, selamat malam semuanya. Kembali lagi hadir untuk kita membahas market review mingguan. Ya, seperti biasa. Kalau kita perhatikan ya, sepanjang Mei ini udah mulai ada koreksi sehat untuk ISG. Namun kabar baiknya kemarin waktu libur panjang ada penundaan 90 hari dan deal untuk penurunan tarif ya. Ini pun ditandai dengan kenaikan bursa Dow Jones semalam ya, cukup tinggi. Semoga saja besok kita masih ada hijau dan kalau kita perhatikan menjelang libur kemarin, ISG udah nutup gap terdekat di 6818 udah ditutup. Harusnya sih kemungkinan probabilitasnya besok akan menguat ya. Semoga saja menguat tinggi. Sementara untuk minggu depan atau hari esok ya, kok minggu depan. Besok tanggal 14 hari Rabu, ISG akan menguji lagi kembali 6900-nya ya. 13. Kalau dia berhasil lewat mungkin akan ke 6965 lagi. Itu ya untuk view ISG. Sementara dari sisi flow asing memang masih belum ada ya. Semoga saja kita harapkan nanti udah membaik ya bagaimana kondisi politik hukum, investasi, ekonomi bisa mendatangkan ya. Tapi so far kita masih ditopang oleh lokal di mana saham-saham lapis 2, lapis 3 ya khususnya big cap ya. Big cap Konglo lah yang nopang ISG naik signifikan dari 5.800 ke puncaknya kemarin sempat 6.970 ya. Nah, itu dia untuk pergerakan dari ISG sendiri. Nah, kalau kita perhatikan dari rotasi sektor, untuk sektor-sektor hari esok ini masih sektor siklikal, non siklikal, basic udah mulai turun, sektor kesehatan masih oke, sektor properti agak slow, itu yang mungkin masih oke ya untuk minggu depan. Kemudian besok pagi juga ada pengumuman MSCI kalau nggak salah ya subuh. Semoga saja saham-saham yang masuk bisa luar biasa kenaikannya. Kemudian kalau kita cek juga saham-saham yang masuk big akum ya hari kemarin di sini kita review aja. Dan malam ini suku bunga udah mulai turun ya. Kok suku bunga? Inflasi Amerika. Nah, inflasi Amerika ini menjadi indikasi ke depannya kemungkinan suku bunga akan di-cut ya, khususnya The Fed dulu baru Indonesia. Nah, ini kalau kita review dulu sedikit ya saham-saham pada hari Jumat lalu yang big akum ada Asri SMRA di sini. Nah, Asri di sini kalau kita perhatikan ya, terdekat si Asri ini akan menguji kembali ke 145-nya masih stabil di atas SMA 50-nya ya. 145 break mungkin 150. Itu dia untuk Asri. Udah ada SMRA. SMRA terdekat akan uji coba ke 450 ya. Kemarin dia berhasil break 450 mungkin terdekat lagi ke 470 480 ya untuk SMRA. Kemudian Bluebird. Bluebird di sini kalau kita perhatikan setelah dia kemarin gap up labanya tinggi ya. Terdekat sih dia akan uji coba ke level 1835 lagi untuk Bluebird. Kemudian Hajj. Hajj kalau kita perhatikan di sini terus masih di maintain ya. Terdekat sih dia kemungkinan ke 300 dulu. INDF Empau. INDF terakhir di level resistennya. Terdekat sih dia akan uji coba ke 8.075-nya ya untuk INDF. Empau one time. Empau. Empau terdekat sih kemungkinan gap up ya. Kalau karena dia arah kemarin ya. Kita lihat siapa yang beli Empau nih. XA. Nah, ini kemungkinan sih besok mungkin loncat ya. Nah, itu dia. Next resistnya 15960 dulu. Antap, luar biasa ini pergerakan emas ini. Walaupun emas sempat koreksi, dia masih belum mau koreksi ya.
masih dijaga dan kandidat kuat MSCI melihat flow asingnya, semoga kalau dia besok pengumuman mungkin gap up ya. Terdekat kebalik lagi akan ke 2780-nya, itu dia sampai 2860 resistnya lagi. BTPS dan Excel. BTPS kalau kita perhatikan di sini akan menguji coba level resisten 1320-nya. Kemudian EXCL, EXCL terdekat sih akan kembali lagi ke level resist 2230, masih bolak-balik di situ saja. PTPP, PTPP cukup masih bagus dijaga uptrendnya. Terdekat sih PTPP ini kalau dia breakout ke level 442 itu level resisten yang harus diuji kembali ya. So far masih bagus lah untuk PTPP ini sendiri. Masih uptrend, masih dijaga banget. Kemudian Ratu. Ratu masih dalam fase akumulasinya, dia resisten kuatnya 5825, kalau breakoutnya mungkin bisa ke 6000 dia ya, sampai 6100. Mesin unik. Mesin terdekat sih masih akan sideways aja bolak-balik 470 500 itu aja kurang lebih. Unik CTR. Unik terdekat sih masih dalam fase akumnya, terdekat dia harus lewat 4628 dulu, baru baru dia mungkin menarik lagi ke atas ya. Kemudian ada CTRA. CTRA terdekat ke 990 dulu. Kemudian ada DAS. DAS juga masih menarik. Masih dalam fase sideways dan akumulasi ya. Terdekat sih dia ke 3990 dulu. Sorry. Dia fase akumnya 4000 sampai 4100. Terdekat level resistnya ke 4280. Itu dia untuk DAS. Kemudian ada Mika. Wasa. Mika masih uptrend, nah ini ya salah satu sektor kesehatan di MA 200-nya harus lewat 2700 baru lancar ke depannya. Wasa dos. Wasa terdekat sih akan uji coba level resist 148 dulu. Kemudian ada DOS. DOS terdekat sih akan uji coba ke 170 dulu dia. DOS nih. 170 sampai 176 yang resisten kemarin. Geprak, wah. Gepra. Gepra ke 120 dulu lah resistnya pelan-pelan, GPRA. Kemudian Pawon. Pawon terdekat ke 398400 dulu. MPXL. MPXL terdekat ke 130. Kemudian SMSM terdekat ke 2000 dulu. Kemudian Akra ke 1310 dulu. Level MA 200-nya harus di break. Kemudian ada BBCA. BBCA masih up, tapi masih akan konsolidasi 9200 level resistnya. Apaan ini menjelang RUPS ya. Masih set dulu. Terdekat si Pani ini dia akan uji lagi level resistennya di level-level 11.500 sampai 12.000 ya.
Jadi ya untuk ini. Kemudian ada era juga masih bagus. Era terdekat sih masih akan uji level resistnya di 560 lah. Itu dia untuk era. Las Agachos. Nomor 630. Oke, paling itu saja ya. Semoga besok kita cuan-cuan lagi. Dan jangan lupa buat teman-teman ya. Kemarin lagi viral ke dunia kripto ya. Balik lagi 105 menjelang ATH. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar ya. Kayaknya ada sisa tinggal satu ya kalau nggak salah ya. Nah, ini buat teman-teman ya. Kesempatan terakhir. Jangan lagi ditanya kalau mau belajar dunia kripto ya. Ini para teman-teman belajar di luar sana mahal ya bersama akademi kripto ataupun lainnya ini yang versi murahnya. Tapi tidak kalah ya ilmunya. Karena di sini teman-teman akan belajar ya bagaimana untuk memahami seluk-beluk blockchain pada khususnya ya ya gitu. Kemudian di dalam blockchain ada dunia kripto, nanti belajar bagaimana lihat fundamentalnya, bagaimana belajar teknikalnya dan segala macam ya. Nah, itu nanti ini kita mulai minggu ini ya. Jangan sampai teman-teman tanya lagi kapan ada lagi karena memang pembicaranya bukan saya, nanti suhu saya, karena dia kemungkinan akan ada acara juga di bulan Juni, pertemuan kripto di Singapura kalau nggak salah ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa belajar ya. Nah, ini teman-teman yang sudah praktik kemarin ya, sebenarnya di kripto ini gampang nyari cuannya asal paham ya dan punya conviction dalam membelinya. Ini silahkan hubungi admin aja ya. Silahkan dihubungi admin saja di kontak person 0851 868 72 810. Oke, paling itu saja dulu ya. Untuk yang teman-teman mau belajar dunia kripto, jangan sampai nanti tanya-tanya lagi. Saya nggak bisa pastikan kapan ada lagi karena emang untuk kelas kripto ini kita cukupkan sampai base 2 aja kayaknya. Thank you semuanya. Sampai ketemu di lain waktu.